Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evani Resma, saya dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan penyuluhan berupa perilaku hidup bersih dan sehat mengenai penggunaan jamban sehat. Ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian jamban sehat, kemudian jenis-jenis jamban sehat, bagian jamban sehat, syarat-syarat jamban sehat, siapa saja yang harus menggunakan jamban, mengapa harus menggunakan jamban, manfaat jamban sehat, kemudian bahaya penggunaan selain jamban sehat, dan yang terakhir yaitu pentingnya menggunakan jamban sehat. Yang pertama yaitu pengertian dari jamban. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan tinja manusia. Untuk yang kedua yaitu jenis-jenis jamban sehat. Untuk yang pertama, yaitu ada jamban cemplung, yaitu jamban yang penampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan dan meresapkan cairan kotoran atau tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Untuk jamban cemplung, disarankan ada penutup agar tidak berbau, kemudian untuk kekurangannya, kurang aman karena sering terbuka sehingga banyak lalat yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Untuk yang kedua yaitu jamban tangki septik atau leher angsa. Jamban ini berbentuk leher angsa yang penampungannya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai wadah sebagai penguraian atau dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya. Kelebihannya yaitu model terbaik, pada lekukan lehernya terdapat genangan air yang dimaksudkan untuk mencegah bau dan keluar masuknya hewan. Kemudian ada pun yang ketiga yaitu kakus bor. Jamban yang tempat penampungan kotorannya dibuat dengan mempergunakan bor. Nah, bor yang digunakan adalah bor tangan yang disebut bor sugar dengan diameter antara 30-40 cm. Yang ketiga yaitu bagian bangunan jamban sehat. Bangunan jamban sehat terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, bangunan bagian atas atau umah jamban. Bagian ini secara utuh terdiri dari bagian atap rangka dan dinding. Namun, dalam praktiknya kelengkapan bagian ini disesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat daerah tersebut. Untuk yang pertama yaitu atap memberikan pelindungan kepada penggunanya dari sinar matahari, angin, dan hujan. Kemudian, yang kedua, rangka digunakan untuk menopang atap dan dinding, bisa dibuat dari bambu, kayu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dinding, adalah bagian dari rumah jamban. Untuk pertimbangan untuk bangunan bagian atas, yang pertama, sirkulasi udara yang cukup. Bangunan dapat meminimalkan gangguan cuaca pada musim panas dan hujan. Yang ketiga memudahkan akses di malam hari. Kemudian yang keempat, bangunan menghindarkan penggunaan terlihat dari luar atau pandangan dari luar. Disarankan untuk menggunakan bahan lokal, ketersediaan fasilitas penampungan air, dan tempat sabun untuk mencuci tangan. Untuk yang kedua, bangunan bagian tengah atau slab atau dudukan jamban. Terdiri dari 2 yaitu slab menutupi sumur tinja atau pit dan dilengkapi dengan tempat berpijak. Yang kedua yaitu tempat abu atau air adalah wadah untuk menyimpan abu, pembersih atau air. Penaburan sedikit abu dalam sumur tinja atau pit setelah digunakan akan mengurangi bau, mengurangi kadar kelembaban, dan membuatnya tidak menarik bagi lalat untuk berkembang biak. Air dan sabun dapat digunakan untuk mencuci tangan dan membersihkan bagian yang lain. Pertimbangan untuk bagian bangunan tengah. Yang pertama yaitu terdapat penutup pada lubang sebagai pelindung terhadap gangguan serangga atau binatang lain. Yang kedua, dudukan jamban atau slab penutup dibuat dengan memperhatikan keamanan penggunaan, tidak licin, tidak mudah runtuh, dan terperosok ke dalam lubang penampungan tinja.
Yang ketiga, bangunan melindungi dari kemungkinan terciumnya bau yang tidak sedap yang berasal dari tinja dalam lubang penampungan. Yang keempat, mudah dibersihkan dan dipelihara. Yang kelima, diutamakan menggunakan bahan lokal. Yang keenam, ventilasi udara cukup. Yang ketiga yaitu bangunan bagian bawah atau penampung tinja. Penampung tinja adalah lubang di bawah tanah, dapat berbentuk persegi, lingkaran atau bundar, atau 4 persegi panjang sesuai dengan kondisi tanah. Nah, untuk pertimbangan untuk bangunan bagian bawah sendiri yaitu yang pertama, ketinggian muka air tanah, yang kedua, daya resap tanah, yang ketiga, jenis bangunan, jarak bangunan, dan kemiringan letak bangunan terhadap sumber air minum lebih baik di atas 10 meter. Yang keempat, kedalaman penduduk, kepadatan penduduk, ketersediaan lahan. Yang kelima yaitu umur pakai atau kemungkinan pengurasan, kedalaman lubang atau kapasitas. Yang keenam, diutamakan dapat menggunakan bahan lokal. Yang ketujuh, bangunan permanen yang dilengkapi dengan manhole. Selanjutnya ada syarat-syarat jamban sehat. Untuk syarat-syarat jamban sehat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak mencemari sumber air minum. Jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter. Yang kedua, tidak berbau tinja. Yang ketiga, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Yang keempat, tidak mencemari tanah dan sekitarnya. Yang kelima, mudah dibersihkan dan aman digunakan. Yang keenam yaitu dilengkapi dinding dan atap pelindung. Yang ketujuh, penerangan dan ventilasi cukup. Yang kedelapan, lantai kedap air dan luas ruangan memadai. Yang terakhir yaitu tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Yang kelima, siapa saja yang harus menggunakan jamban? Ya, semua orang anggota keluarga harus menggunakan jamban untuk membuang tinja. Baik anak-anak, termasuk bayi dan anak balita, dan terlebih kepada orang dewasa. Dengan pemikiran tertentu oleh orang tua, seringkali tinja bayi dan anak-anak dibuang sembarangan oleh orang tuanya. Misalnya ke halaman rumah, kebun, sungai, dan jalanan. Hal ini perlu diluruskan bahwa tinja bayi dan anak-anak juga harus dibuang ke jamban karena tinja bayi dan anak-anak tersebut sama bahayanya dengan tinja orang dewasa. Yang keenam, mengapa harus menggunakan jamban? Ya, tinja atau kotoran manusia merupakan media sebagai tempat berkembang dan berinduknya bibit penyakit menular, misalnya kuman atau bakteri, virus, dan cacing. Yang ketujuh yaitu manfaat jamban sehat. Yang pertama, tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban tersebut. Kedua, tidak mengotori air permukaan di sekitarnya. Yang ketiga, tidak mengotori air tanah di sekitarnya. Yang keempat, kotoran tidak terjangkau oleh serangga, terutama lalat dan kecoa, dan binatang-binatang lainnya. Yang kelima, tidak menimbulkan bau. Yang keenam, mudah digunakan dan dipelihara. Yang ketujuh, sederhana desainnya, mudah, dapat diterima oleh pemakainya. Untuk kedelapan, yaitu bahaya penggunaan selain jamban sehat. Salah satu fasilitas sanitasi dasar yang wajib dimiliki warga adalah jamban keluarga. Sebagai tempat membuang kotoran manusia, akan tetapi masih banyak warga yang belum memiliki jamban dan mempunyai kebiasaan BAB sembarangan. Salah satunya di kolam lele ataupun di kolam biasa. Perilaku warga ini berisiko menularkan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kemudian kolera, cacingan, tifoid, kemudian hepatitis, kemudian malnutrisi, pencemaran air, dan mengurangi estetika. Poin 9, yaitu yang terakhir adalah pentingnya jamban sehat. Jamban merupakan tempat kita membuang kotoran manusia.
yang tentunya sangat penting dijaga kebersihan dan kesehatannya baik terhadap manusia, lingkungan sekitar maupun alam. Selama ini kita sedikit melupakan pentingnya jamban sehat, padahal konsep jamban itu sehat itu sendiri tidaklah mahal, sederhana, aman, nyaman, dan tidak mengotori manusia, lingkungan sekitar maupun alam. Perlu diketahui bahwa penyakit diare di Indonesia merupakan penyakit dengan angka kesakitan yang mematikan bayi dan balita urutan pertama disebabkan oleh bakteri yang terkandung di dalam kotoran manusia.